Selamat malam, selamat sahabat. Saya ucapkan kepada pemirsa Hope Channel yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Eee, Kenalkan, nama saya Ellen Harmon, seorang perawat yang bekerja sebagai care worker di panti lansia Jepang. Nah, saat ini saya akan menyaksikan, tentang bagaimana Tuhan telah memberikan banyak sekali kesempatan yang berharga dalam hidup saya. Mulai pada tanggal 29 November 2021, ayah saya divonis penyebaran kanker ganas. Awalnya, kami sekeluarga bersepakat untuk tidak memberitahukan kepada ayah saya tentang hal ini. Tapi beberapa hari setelahnya, akhirnya kami memutuskan untuk memberitahukannya kepada beliau. Dan reaksi ayah saya, "Terima kasih Tuhan," itu yang ayah saya katakan. Lalu setelah itu kami, memutuskan untuk berdiskusi langkah pengobatan apa yang akan, diambil. Karena saat itu sedang hangat-hangatnya pandemi, dan juga memikirkan tentang pengobatan, kanker, kita tahu seperti kemoterapi, lalu ayah saya memutuskan untuk tidak ingin dirawat di rumah sakit. Nah, dia memutuskan untuk dirawat di Healing Way Malang, karena kebetulan kami juga, tinggal di Malang. Pengobatan yang dianjurkan selama 10 hari. Setelahnya dengan bantuan keluarga, ayah saya, eee, dirawat dan diterapi di rumah. Setelah berusaha menjalani terapi selama kurang lebih 2 minggu, ayah saya berkata, "Saya pengen sudahan," itu yang dikatakan. Segera adik perempuan saya, menelpon saya dengan video call dan menceritakan semua yang, terjadi. Lalu saya berkata kepada ayah saya, "Sabar, Pak, saya akan izin pulang, ke pihak panti supaya mereka bisa mengizinkan saya." Lalu beliau berkata dengan suara yang lirih, "Iya, saya tunggu." Di situ yang saya lihat, pandangan ayah saya sudah tidak terarah. Eee, Lalu saya mengambil saat itu saya berpikir, apa yang saya harus lakukan, agar segera mendapatkan izin pulang. Lalu malam itu saya mengambil laptop dan mulai mengetik surat dengan berbekal bahasa Jepang yang seadanya, saya curahkan semua isi hati saya, eee, dan tujuan saya untuk menulis surat tersebut. Malam itu juga saya kirimkan, via Line kepada kepala ruangan tempat saya bekerja, dan kepala saya ini bilang, saya akan mengkonsultasikannya kepada kepala care worker besok harinya. Setelah keesokan harinya saat saya bekerja, saya berpikir, eee, saya ingin langsung bertemu dengan kepala care worker tersebut, saya ingin langsung meminta izin kepadanya. Lalu, pada saat, siang hari, pada saat saya beristirahat, saya melihat beliau di kantornya masih sibuk. Lalu saya berpikir nanti saja waktu pulang kerja. Setelah pulang kerja, saya melihat beliau sedang rapat, tapi saya harus memberitahukan hal ini, dan saya sangat bingung saat itu. Lalu saya memberanikan diri untuk mengetok pintu dan juga memohon untuk bertemu. Akhirnya, beliau bersedia dan tanpa berbasa-basi, saya langsung, menyodorkan, surat yang sudah saya print, ke tangan beliau. Segera beliau membaca dan dengan wajah yang sangat kaget, dia berkata, "Ellen, kamu harus pulang." Dalam hati saya berkata, "Puji Tuhan." Segera setelah itu, dengan bantuan kepala panti juga, eee, saya didaftarkan untuk melakukan PCR test yang dilakukan keesokan harinya. Dan puji Tuhan, hasil bisa diambil di hari yang sama. Karena memang, banyak sekali, rumah sakit dan juga tempat-tempat yang melakukan PCR test yang tidak bisa mengeluarkan hasilnya di hari yang sama. Tapi puji Tuhan ini bisa. Lalu akhirnya pada tanggal, 30 Oktober, saya terbang ke Indonesia dan, transit di Jakarta. Kebetulan pada saat, eee, pengambilan bagasi, jam sudah menunjukkan pukul 17.30 sore. Sedangkan pesawat yang ke Surabaya, tanggal 18, eee, pukul 18.10. Saya berpikir
Saya yakin tidak akan bisa mengejar pesawat selanjutnya dengan, keadaan bandara yang sebesar itu. Lalu saya langsung menghubungi petugas terdekat, dan beliau berkata, "Sepertinya akan delay, jadi masih sempat." Dalam hati puji Tuhan, saya masih bisa, mengejar pesawat selanjutnya. Lalu saya melanjutkan, eee, untuk check-in dan juga boarding, jam sudah menunjukkan pukul 20.30. Di dalam pesawat, waktu saya masuk, mesin masih dalam keadaan mati. Dan waktu saya sudah duduk, semakin lama semakin bertambah panas. Pesawat juga tidak kunjung berangkat. Eee, Pilot memberikan pengumuman, eee, dikarenakan pandemi yang berlangsung, Bandara Surabaya akan tutup pukul 21 malam. Kami akan berusaha untuk minta izin take off, mohon untuk menunggu 15 menit, itu yang pilot katakan. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 21.30 dan pengumuman selanjutnya itu tidak ada. Lalu penumpang yang lain pun mulai gelisah, lalu mulai komplain kepada petugas, dan akhirnya, penerbangan dibatalkan. Lalu, kami diumumkan untuk, eee, menginap semalam di dekat bandara, dan keesokan harinya kami boleh diberangkatkan dengan pesawat pagi pukul 4.30. Eee, Setelah kami berangkat dan saya, boleh tiba di Surabaya pukul 6 pagi. Setelah itu saya meneruskan perjalanan ke Malang sekitar 1,5 jam, dijemput oleh adik saya. Setibanya di rumah, saya bertemu dengan orang tua saya, khususnya ayah saya. Beliau hanya berbaring di tempat tidur dan sangat lemah. Lalu omongannya juga sudah melantur dan pandangan matanya juga tidak terarah. Dalam hati saya hanya bisa berdoa, "Ya Tuhan, kalau memang Tuhan pengen ini semua selesai, saya nggak apa-apa." Tapi Tuhan kasih saya 3 hari untuk, boleh merawat ayah saya sampai dia, menghembuskan nafas terakhirnya. Banyak sekali yang terjadi selama, 3 hari tersebut. Tetapi yang tidak pernah kami sekeluarga lupakan adalah kami tidak, eee, kami tidak pernah sekalipun menyesal dengan semuanya ini. Setiap malam kami menyerahkan, ayah kami kepada Tuhan dalam doa berantai. Dan saya yakin, itu juga yang menguatkan ayah saya untuk meninggalkan kami untuk sementara. Karena kami sekeluarga yakin kita bisa bertemu, kembali, pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada saya kali ini, ada banyak, tapi 4 di antaranya adalah yang satu, kesempatan untuk pulang ke Indonesia. Yang kedua, kesempatan bertemu dengan ayah saya. Yang ketiga, kesempatan 3 hari merawat ayah saya. Dan yang keempat, kesempatan untuk bersyukur pada Tuhan. Masih banyak lagi kesempatan-kesempatan, yang Tuhan berikan kepada saya. Seperti nasihat lama mengatakan, kesempatan tidak datang 2 kali. Apakah kita sudah menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin? Apakah kita sudah menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan? Sekali lagi, hidup adalah kesempatan. Hal yang saya ingat di renungan pemakaman ayah saya, pendeta mengatakan, perjalanan hidup ayah saya memang sudah berakhir, tetapi jejak pelayanannya masih ada sampai sekarang. Beliau seorang penginjil literatur yang membagikan buku-buku traktat gereja kita di berbagai tempat. Eee, dan saya yakin buku-buku itu masih hidup dan pekabaran dalamnya akan menjangkau banyak jiwa kepada Tuhan. Ayah saya menggunakan kesempatan dalam hidupnya untuk membagikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Eee, ini juga sentilan bagi saya pribadi saat ini, yang tinggal di negara yang penduduknya, eee, banyak belum mengenal tentang Tuhan. Ini adalah salah satu tugas saya. Saya meminta doa kepada, para pemirsa channel agar mendoakan kami para perantau yang di Jepang ini, agar kami boleh menjadi terang dan orang boleh melihat dan mengenal Tuhan Yesus, dengan keberadaan kami di sini. Nah, inilah kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.